Halo, perkenalkan nama saya Yeni Yusefa dari Universitas Prima Indonesia. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang translasi mata uang asing. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan translasi mata uang asing itu? Translasi mata uang asing adalah proses penyajian ulang informasi keuangan dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Berbeda dengan konversi mata uang asing yang berarti pertukaran dari satu mata uang ke mata uang lain secara fisik. Translasi hanyalah perubahan satuan unit moneter. Misalnya, pada sebuah neraca yang dinyatakan dalam pound Inggris, lalu disajikan ulang ke dalam nilai ekuivalen dolar Amerika Serikat. Tidak ada pertukaran fisik yang terjadi dan tidak ada transaksi terkait yang terjadi. Sedangkan konversi memungkinkan adanya pertukaran fisik yang terjadi dan ada transaksi terkait. Seperti itu. Berikut terdapat alasan mengapa dilakukannya translasi mata uang asing. Di antaranya yang pertama, perusahaan dengan kegiatan operasional di luar negeri yang signifikan mempersiapkan laporan keuangan gabungan yang memberikan informasi kepada pembaca mengenai operasional perusahaan secara global, sehingga diperlukan adanya penyamaan mata uang asing. Yang kedua, berkomunikasi dengan peminat saham asing. Perusahaan yang melakukan transaksi dan laporan keuangan yang sudah dikonversikan, maka akan merangsang investor untuk menanam saham pada perusahaan. Yang ketiga, memperhitungkan efek perusahaannya terhadap transaksi mata uang. Yang keempat, mencatat transaksi mata uang asing. Transaksi dalam mata uang asing terjadi pada suatu perusahaan yang membeli atau menjual barang dengan pembayaran yang dilakukan dalam satu mata uang asing atau ketika perusahaan meminjam atau meminjamkan dalam mata uang asing. Yang kelima, translasi mata uang asing dilakukan untuk mempersiapkan laporan keuangan yang memberikan laporan pada pembaca informasi mengenai operasional perusahaan secara global dengan memperhitungkan laporan keuangan mata uang asing dari perusahaan terhadap mata uang asing induk perusahaan. Terdapat 3 kurs yang digunakan untuk mentranslasikan neraca mata uang asing terhadap mata uang domestik. Yang pertama, kurs saat ini, yaitu kurs yang berlaku pada tanggal laporan keuangan. Yang kedua, kurs historis, translasi mata uang yang berlaku saat aset dengan mata uang pertama kali didapatkan atau saat kewajiban dengan mata uang asing pertama kali muncul. Yang ketiga, kurs rata-rata, yaitu nilai rata-rata biasa atau dengan pembobotan baik pada kurs historis atau saat ini. Dalam translasi mata uang asing terdapat tipe dalam penyesuaian tukar-menukar, yaitu yang pertama, transaksi mata uang asing. Perbedaan karakteristik pada transaksi mata uang asing adalah perjanjian yang dipengaruhi oleh mata uang asing. Transaksi mata uang asing mungkin hanya menggunakan satu mata uang, akan tetapi dihitung dengan mata uang lain, dikarenakan adanya gagasan mengenai mata uang fungsional. Lalu apa sih mata uang fungsional itu? Mata uang fungsional adalah mata uang utama yang digunakan untuk menjalankan bisnis pada perusahaan tersebut. Yang kedua, perspektif transaksi tunggal. Pada transaksi ini, penyesuaian nilai tukar baik stabil atau tidak dimasukkan sebagai penyesuaian terhadap pembukaan transaksi awal dengan alasan bahwa transaksi dan perjanjian merupakan kejadian tunggal. Yang ketiga, perspektif transaksi ganda. Pada transaksi ini, penerimaan piutang mempertimbangkan kejadian yang terpisah dari penjualan yang memberikan tambahan pendapatan. Berikutnya terdapat beberapa metode yang digunakan dalam translasi mata uang asing, yaitu diantaranya ada metode nilai tukar tunggal. Berdasarkan pendekatan translasi ini, pendapatan dan beban mata uang asing secara umum ditranslasikan pada nilai tukar yang berlaku saat item tersebut diakui. Lalu yang kedua, ada metode nilai tukar ganda. Metode nilai tukar ganda mengkombinasikan kurs saat ini dan kurs historis pada proses translasi mata uang asingnya. Pada metode ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama, metode current non-current, yang kedua, metode moneter non-moneter, lalu yang ketiga, ada metode kurs sementara. Lalu, apa aja sih keuntungan dan kerugian dari translasi mata uang asing itu? Yang pertama, ada penangguhan. Penyesuaian translasi mata uang asing diakumulasikan secara terpisah sebagai bagian penggabungan modal. Lalu yang kedua, penangguhan dan amortisasi.
menangguhkan keuntungan dan kerugian dengan mengamortisasi penyesuaian melebihi umur manfaatnya pada masa item neraca terkait. Lalu yang ketiga, penangguhan sebagian, mengakui kerugian segera saat terjadinya, akan tetapi mengakui keuntungan hanya jika terrealisasi saja. Lalu yang keempat, tidak ada penangguhan. Lalu sebagai pembahasan terakhir, ada beberapa perspektif historis tentang akuntansi translasi mata uang asing di negara Amerika. Yang pertama, pada pra-1965, praktik translasi mata uang asing masih dipandu oleh BAB 12 dari Accounting Research Bulletin nomor 43. Yang kedua, pada tahun 1965 sampai 1975, translasi mata uang asing seluruh pembayaran dan penerimaan mata uang asing pada kurs saat itu diperbolehkan setelah Accounting Principles Board Opinion nomor 6 dikeluarkan pada tahun 1965. Yang ketiga, pada tahun 1975 sampai 1981, FASB mengeluarkan FAS nomor 8 pada tahun 1975. Lalu yang terakhir, pada tahun 1981 sampai sekarang, FASB mengeluarkan Statement of Financial Accounting Standards nomor 52 pada tahun 1981. Sekian pembahasan tentang translasi mata uang asing dari saya, semoga dapat dimengerti dan dipahami. Terima kasih.